Beda ya kalau generasi milenial sama baby boomer menyampaikan presentasi. Ya nanti akan ditutup presentasi kalau tadi di awal dari sisi teologis dari Pak Tony Sutrisno, kemudian dari akademis dan biologisnya juga disampaikan dengan menarik sekali oleh Dr. Hans. Yang susah tuh nanti di kesimpulan digabung mixnya oleh speaker Ibu Mercy Grace Matakupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh satu pertanyaan. Kalau mau banyak nanti nggak break soalnya. Jadi sudah disiapkan break snacknya 15 menit. Setelah break snack nanti kita berfoto bersama. Kalau bisa nanti duduknya agak ke depan supaya fotonya ambil dari luar lebih mudah. Silakan Pendeta Sony. Terima kasih atas pemaparan dari Dr. Hans. Perkenalkan, saya Sony Pranata Putra dari Gereja Baptis Wonogiri Cabanganto. Jadi selama beliau memaparkan, saya sungguh tertarik dan saya punya dua pertanyaan, dokter. Jadi pertama, jadi di dalam presentasi di dalam rapat beliau berkata bahwa homoseksual adalah kapasitas dasar dari mamalia. Berarti kita semua punya potensi untuk homoseksual atau lesbi. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya kepada dokter, bagaimana peran murid di dalam keluarga sebagai orang tua di dalam mengantisipasi untuk anak-anak cucu-cucunya atau generasi yang masih kecil ini supaya tidak punya potensi yang kuat untuk menjadi seorang homo atau lesbi atau di dalam kelainan seksual. Nah, terus apakah ada indikasi secara fisik yang akan mendekati seperti itu, dokter? Menurut praktek atau sesuatu yang dokter tak alami untuk dalam konsultasi klien. Nah, dan kedua, bagaimana peran gereja di dalam menangani ini. Dan ketiga, seperti kesimpulan yang beliau sampaikan, dua pertanyaan, satu pernyataan dulu. Jadi seringkali kita sama seperti yang beliau simpulkan, kita menuding LGBT adalah sesuatu yang sangat berdosa, dan di samping itu kita juga melakukan dosa yang lain yang sesungguhnya kita anggap saya tidak seperti mereka. Jadi kita bisa berkaca diri bahwa sesungguhnya pun kita adalah bagian dari orang berdosa yang melakukan dosa yang lain yang tidak dilakukan oleh LGBT itu. Dan disitu kita bisa mawas diri bahwa ada tugas penting yang harus kita lakukan untuk menolong para kaum-kaum yang di luar Adam dan Hawa itu. Jadi begitu, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dok, yang dijawab yang dua aja, yang gereja nanti biar Ibu Mercy Matakupan yang jawab. Jadi biar lebih detail aja. Silakan, dok. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya pertanyaan menarik, tapi izinkan saya untuk menjawabnya dengan ilustrasi yang lain ya. Jadi saya orangnya nggak suka berantem sebetulnya. Saya nggak suka tinju-tinjuan gitu ya. Tapi ada teman saya yang memang suka tinju-tinjuan, suka pukul-pukulan gitu. Terus kita pikir, dia punya kecenderungan untuk tinju orang karena apa? Sebenarnya jawabnya gampang. Karena dia punya tangan. Kalau dia punya tangan, dia bisa tinju. Coba dia nggak bisa tinju kan, nggak bisa gitu ya. Itu sebenarnya pertanyaannya sama gitu. Pertama-tama dalam buku tadi Pattern of Sexual Behavior bilang bahwa itu homoseksual. Ini hipotesis mereka ya. Pertama itu hipotesis, belum tentu kita dukung. Tapi hipotesis mereka bilang gitu, bahwa homoseksual itu kapasitas dasar dari mamalia menurut mereka. Terus kita pikir, ya kalau memang seperti itu pun, apakah itu menjadi dasar bahwa homoseksual itu betul? Ya nggak juga gitu. Kita kan punya kapasitas dasar untuk pukul orang, karena kita punya tangan. Kalau nggak punya tangan, kita nggak punya kapasitas dasar. Jadi ya jawabannya sama dengan masalah memukul orang. Kalau bisa seperti apa kita harus memukul orang gitu ya, nggak juga. Sehingga akhirnya kembali lagi, fokusnya itu adalah kalaupun hipotesis mereka betul, ya bukan berarti kita harus hidup berdasarkan itu. Kita diminta untuk hidup berdasarkan yang lain. Nah, kembali
Kembali lagi dalam pertanyaannya, kalau itu bagaimana melihat atau membantu mereka? Sama. Jadi kalau teman saya suka mukul orang gitu ya, bagaimana kita bantu gitu? Oh kita potong lah kan? Ya bisa sih, tapi ada cara lain mungkin ya. Sama ini juga, gimana cara kita menolongnya? Sama seperti yang lain, kita punya kapasitas untuk berdosa sangat banyak gitu ya, sangat bervariasi gitu. Punya mata bisa nyopet, punya otak bisa mikir buat korupsi, banyak lah kita punya banyak kapasitas dan caranya bisa macam-macam. Jadi ya kalau ditanya gimana caranya, ya gitu. Seperti cara untuk mengatasi orang yang suka pukul orang, kira-kira seperti itu. Semoga cukup menjawab terkait konkretnya karena bisa berbeda-beda. Ya. Baik, terima kasih dok. Nanti akan dilengkapi kira-kira versi Grace sama teman. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, kita break sejenak. Sudah disiapkan snacknya ada di luar. Kemudian nanti segera ditunggu dalam waktu 15 menit untuk kita 10 menit kemudian kita akan berfoto bareng. Mohon diisi kursinya yang di depan supaya bisa menikmati. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah disiapkan break coffee break-nya, silakan.
kau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teduh. Tanya jawab dari sisi teologi boleh, dari sisi akademis juga boleh. Nanti akan disiapkan jawaban-jawabannya untuk baik Bapak Ibu Saudara, sekarang sebelumnya kita mau dokumentasi sebentar. Jadi tolong dulu yang baik sudah disiapkan dokumentasi sebentar. Kita tolong berdiri semuanya. Oke, semua bersenyum di atas kamera. Oke, yang sudah senang bersenyum. Selamat senyum. Satu, dua, tiga, tahan itu. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga, boleh bebas. Satu, dua, tiga. Oke, semua ya. Oke. Terima kasih. Ya, kameranya mantap. Ini kameramen profesional. Ya, untuk kasih jempol kasih dompet. Mercy Grace Patakupan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mulai mencatat kalau ada yang ingin disampaikan. Silakan Bu Mercy. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Boleh dinyalain? Pakai ini aja ya. Ini rasanya cuman gede banget ya di depan. Bapak Ibu Saudara, saya di sini menyampaikan dari sisi sebagai seorang mendapat kesempatan pelayanan anak sore ini di gereja Reformasi udah nggak usah. Iya.
mendengarkan kita itu sungguh sangat diberkati ya. Sesi pertama kita mendapat prinsip doktrinal, secara biblika digali, melihat desain Allah yang begitu indah dari Taman Eden. Lalu dari Dr. Hans yang mewakili dari generasi milenial ya, untuk memberikan hal-hal yang secara klinis, secara yang lagi ngetren, dan memberikan prinsip yang membawa kita untuk melihat dengan benar bagaimana menyikapi tantangan LGBT. Saya bagiannya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan dari sisi parentingnya, karena saya melayani di dalam pelayanan anak, saya menyampaikan seminar di dalam keluarga, jadi mungkin sangat bersifat praktis sekali, tapi berharap boleh selesaikan sampai jam 12, betul ya? Wah, kurang 15 menit sekarang. Harap dari tanya jawab kita lebih bisa mengembangkannya ya. Mari kita sama-sama sekali lagi tundukkan kepala, kita mohon belas kasihan Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh baik Engkau Tuhan, seperti Engkau sudah memberkati di sesi-sesi yang pertama, kedua. Tolonglah Tuhan, sekali lagi Tuhan nyatakan berkat kepada setiap kami. Beri kami teachable spirit Tuhan, kerendahan hati, kerelaan. Beri kami ruang seluas mungkin untuk belajar dan melihat standar-standar Tuhan yang agung dan mulia di tengah-tengah dunia yang bengkok ini Tuhan. Dan berikanlah kami juga hati seorang murid untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, jangan lewatkan kami dari pertolongan-Mu. Tuhan berkati hamba Tuhan, Tuhan berkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita buka satu bagian Alkitab yang sangat eksplisit sekali kalau bicara mengenai LGBT. Dari bagian-bagian yang lain di dalam Imamat tadi sudah dibacakan ya, Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat 16 ya, itu memakai istilah menjijikkan, kekejian. Tetapi Alkitab juga mencatat yang paling eksplisit terlihat sangat jelas itu di dalam catatan Paulus ya. Tadi Bapak udah bacakan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita baca bersama-sama pasal 1 ya, Roma pasal yang pertama. Kita baca bersama-sama ayat 18 sampai ayat 20. Ya, jadi kita baca dengan cepat ya, tapi tidak perlu berlomba. Boleh kita baca 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari prianya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka berdalih. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dunia dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka akan menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sampai sedemikian. Boleh next ya, karena ini tadi saya lihat berapa kali gini-gini, nggak boleh ya. Next, karena tadi sudah dibahas dengan sangat baik ya. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat fenomena bukan numena ya, bukan esensinya, tetapi fenomena itu membuat kita untuk melihat kanan kiri kita. Wow, what's wrong? Apa yang terjadi dengan sekitar saya? Kenapa ya? Apa yang tiba-tiba jadi booming ya? Kenapa yang tadi disebutkan oleh Dr. Hans,
kelompok community LGBT itu pada saatnya itu adalah kelompok yang sangat kecil. Tapi kalau saudara lihat hanya di dalam waktu berapa tahun saja komunitasnya itu besar sekali, bisa mengguncangkan ya, bisa memiliki kekuatan luar biasa ya. Maka Bapak Ibu Saudara, beberapa buku itu melihat ada fenomena penyebab ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, saya tidak akan ulangi. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, itu ditemukan. Kenapa disebutkan beberapa anak-anak laki-laki di Thailand itu potensially dari mereka kecil itu bisa langsung terbentuk gitu ya. Yang perempuan lebih cenderung ke perempuan, atau laki-laki ke laki-laki, atau bahkan bisa laki-laki bisa perempuan. Kenapa bisa sekacau itu? Karena ditemukan di sana sangat kehilangan figur bapak ya. Bapak itu bekerja keras cari uang, that's it, selesai, semua diserahkan pada ibu, sehingga anak laki-laki itu pun bahkan maafkan ya masih menggelayut ya, menyusu kepada memainkan anggota tubuh dari neneknya, sehingga suara mereka, gaya mereka itu walaupun mereka laki-laki sangat kebawa oleh nenek mereka ya, atau ibu mereka dan lain sebagainya. Faktor lingkungan, ingat ya, itu bukan penyebab utama. Faktor lingkungan, ada traumatik masa kanak-kanak, anak-anak yang pernah mengalami abuse secara apa ya, seks, yang mengalami pelecehan, potentially memiliki kemungkinan ya, traumatik itu membuat mereka tuh tidak mendapat gambaran seks itu suatu yang honor, sesuatu yang beauty, sesuatu yang indah, menjadi apa, kesakitan dan ketakutan. Itu bisa melukai mereka sehingga mereka menjadi bias, menjadi kebingungan ya, siapa yang menerima mereka lebih dulu, komunitas siapa yang paling membuka tangan, itu mereka akan gampang masuk ke sana. Traumatik masa kanak-kanak misalnya pernah dilecehkan dan lain sebagainya. Nah, kami hamba-hamba Tuhan juga melihat demikian ya. Seringkali anak-anak itu waktu remaja, kita waktu bicara, ternyata ada banyak hal mereka dilukai itu di tengah-tengah keluarga mereka, paman mereka, tante mereka, bahkan ayah mereka. Sahabat saya sendiri mengalami hal yang seperti demikian. Pola asuh, ingat ya, bukan yang utama, hanya fenomena, tetapi itu memiliki dampak juga. Pola asuh, parenting yang buruk sekali, pola asuh ya. Anak-anak kita dari kecil itu dididik bahwa oh, you are so precious, you can do it, atau kalimat-kalimat love yourself ya, ayo kamu bisa, kamu anak mama, kamu bisa. Anak-anak itu dari kecil tidak mendapat disiplin, mereka boleh mengekspresikan diri mereka sesuka-suka mereka, there is no rule. Saya pernah memasukkan anak saya itu ke TK, di satu TK itu kita boleh datang ke situ 1 minggu ya, boleh lihat ya, free ya. Itu guru-gurunya pakai 2 bahasa ya, bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin ya, pasti humanis dan menekankan ekspresi kebebasan ya. Jadi anak-anak itu boleh melukis di bawah, boleh coret-coret di apa ini di meja, bahkan di tembok, boleh, that's it. Semua hanya boleh diberikan pujian, tidak boleh beri teguran, sehingga anak-anak ini terbiasa sampai besar bahwa mereka itu the center of all universe, you can do it ya. Pusat segala sesuatu itu bukan mama, papa, apalagi Tuhan gak kelihatan ya. Kamu bisa lakukan itu sepanjang kamu suka, sepanjang kamu senang. Yes, you can do it ya. Nah, kita juga menemukan pendidikan yang seperti demikian yang memang tidak mendidik ya, pendidikan yang tidak mendidik, yang anak itu menjadi pusat dan lain sebagainya. Nah, next. Oke. Dan tadi sempat dibahas ya, kita hidup di sekeliling kita itu yang sangat menekankan tuntutan persamaan hak ya, tuntutan persamaan hak, kebebasan berekspresi tadi ya. Selama gua suka mau apa. Dan anak-anak sekarang itu Bapak Ibu sudah perhatikan ya, mereka itu anti mainstream, makin aneh mereka, makin bangga. That's it. Supaya apa? Supaya please look at me. Karena di rumah waktu dia baik, waktu dia very good properly, orang tuh gak terlalu perhatian sama dia. Mamanya sibuk nonton sinetron gitu ya, nonton, aduh ini udah seri ke-54, kutukan gak tuh ya, Korea punya sinetron tuh seri ke-54 ya. Lalu kalau dia pecahin vas bunga, baru orang tua itu perhatiin, Jason kamu buat apa? Jadi dia belajar bahwa melakukan hal yang aneh, melakukan
melakukan sesuatu yang tidak proper, itu justru dia dapat perhatian. Tapi kalau dia baik, orang tua nggak terlalu perhatikan, susu mikir ya. Dan saya perhatikan anak-anak itu kadang-kadang waktu mereka umur SD ya, kalau kita tanya A, kita berharap jawabannya juga A kan? Enggak, dia akan sengaja jawab yang aneh ya. Bisa ngikuti mau saya ya? Makin aneh misalnya kayak teknisnya, anak-anak mari kita berdiri memuji Tuhan. Duduk ya, duduk. Jadi kata guru itu, ya sudah, bilangnya gini aja, duduk aja tuh, duduk, nggak boleh pulang-pulang, berdiri dia nanti. Jadi that's it ya, seperti mau menunjukkan look at me ya, kebebasan berekspresi dan sangat menekankan itu persamaan hak. Nah, saya berikan satu buku ini waktu saya kuliah, saya membuat skripsi itu tentang isu-isu feminisme. Ya, buku ini sangat memberkati saya. Buku itu tebal ya, terdiri dari beberapa penulis. Salah satunya adalah John Piper dengan Wayne Grudem ya. Waktu saya tulis skripsi itu tahun 98, itu di situ dia memberikan satu kalimat ya. Perhatikan, perempuan-perempuan yang terus menuntut persamaan hak, bukan kayak R.A. Kartini loh ya. Feminisme itu beda sekali dengan R.A. Kartini punya perjuangan emansipasi ya. Itu dua hal yang beda sekali. Kalau Kartini itu, saya pingin yang kamu punya laki-laki, kamu punya hak politik, bisa milih. Kita perempuan nggak milih. Oke, saya pingin apa yang kamu punya. Kamu dapat kesempatan kerja, gajimu bisa lebih tinggi daripada kita perempuan yang udah mati-matian kerja, gajinya rendah. Saya kepingin apa yang kamu punya. That's it kan, itu perjuangan persamaan hak asasi. Tapi kalau feminisme nggak gitu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak kepingin apa yang kamu punya, saya punya lebih bagus dari kamu, dan kamu harus tunduk pada apa yang saya punya. Gantian ya. Tekuk lutut di sudut gerling wanita, gitu kira-kira. Dari dulu lu jajah gua, sekarang kebalik. Jadi kira-kira demikian ya. Maka mereka katakan enggak, saya nggak kepingin seperti kamu. Saya tunjukkan ya, kalau saya kerja gaji saya lebih tinggi daripada kamu. Tunjukkan ya bahwa kalau saya kerja saya lebih karir, lebih cepat dari kamu, dan gantian kamu yang jaga anak di rumah. That's it ya. Jadi dia tuh mau cabut sampai akar-akarnya persamaan hak. Nah, John Piper dalam satu kalimatnya dia katakan, hati-hati. Itu saya bikin skripsi 20 sekian tahun lalu ya. Dia katakan apa? Semua yang menuntut persamaan hak akan menghasilkan keluarga-keluarga dengan anak-anak yang really do not know how to become manhood and womanhood. Nggak tahu bagaimana apa ya, yang laki jadi laki, lalu yang perempuan jadi perempuan. They don't know, nggak ngerti kenapa, bias, ketuker-tuker, kebingungan mereka ya. Jadi pola yang seperti demikian. Maka kalau kamu terus ya, dia kasih peringatan, perempuan-perempuan kamu jangan lupa ya, kalau kamu terus hidup dengan mentalitas seperti itu, kamu akan menabur generasi dengan air mata ya. Kalimatnya demikian ya. Maka saya kutip di skripsi saya. Maka Bapak Ibu Saudara, persamaan hak itu yang nomor satu. Jadi semua sama, nggak ada bedanya, sama-sama ya. Mungkin kalau dulu tuh kalimatnya perempuan tuh supaya badannya slim, langsing, supaya laki-laki naksir kepada dia. Kalau feminisme nggak mau saya nggak mau diperbudak laki-laki. Ngapain saya ngurusin badan? Saya mau gendut, saya mau gebrot suka-suka saya mau hebat, lu nggak naksir gua nggak masalah, kayak gitu ya. Jadi kayak berkompet ya, kompetisi dengan laki-laki, dan ini akan mengakibatkan kebingungan yang luar biasa kepada anak-anak. Tapi memang benar Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan di dalam banyak parenting ya, konflik dalam keluarga itu ya, tidak semua itu karena pelecehan seksual, tidak, karena kadang-kadang anak-anak itu melihat papa mamanya itu berelasi seperti apa ya. Anak-anak misal di dalam rumah yang papanya terlalu kasar sama mamanya, anak laki-laki ini pun nggak dapat figur model papanya, takut ya. Saya sharing sedikit Bapak Ibu Saudara, hati-hati di dalam parenting anak-anakmu ya. Tadi itu menarik sekali ya, Dr. Hans tampilkan gambar Luther dengan istrinya Katarina ya. Mereka punya 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Itu masa bapak-bapak gereja. Luther itu memberikan contoh yang sangat baik tentang fatherhood. Dari sisi LGBT, saya langsung squeeze, cepatkan. Bapak Ibu tahu nggak? Kita itu di gereja, di rumah, looking for, wanted. Bapak-bapak, di manakah engkau? Sesederhana itu ya.
cari bapak-bapak yang mau menanggung resiko air mata, yang mendidik. Nah, kita tahu bahwa budaya Jewish culture itu ya, anak belajar baca itu bukan mama yang ngajar, tapi papa. Pertama kali kejadian pasal 1 ini, bapak-bapak yang ketawa, kapan kerja nih kalau gini caranya, gitu kan kira-kira. Tugas saya tuh cari uang, that's it, selesai. Tapi saudara kalau lihat ya desain Alkitab ya, anak-anak pertama kali bisa menyebutkan Yehova, Elohim. Mereka nggak sebut Yehova ya, nggak sebut Yahweh ya, Yehova. Pertama kali yang kata teman-teman kita di agama sebelah itu ya, yang membisikkan asma Allah di telinga anak bayi yang pertama-tama lahir itu adalah papanya. Saya tinggal di Madura, Bapak Ibu Saudara. Di sana satu laki-laki bisa punya 3-4 suami istri ya. Satu kali ada bapak lari-lari, saya masih SD, papa saya tanya, sebutlah namanya, halo Kasim, kamu mau kemana? Aku mau pulang, Pak. Terus, oh ya kenapa? Istri saya melahirkan. Oh ya, istrimu yang mana? Terus dia bisa senyum, nggak tahu. Lucu ya, dan kami tuh berlari di belakang dia, luar biasa. Ini sedikit ya parenting, saudara lihat kadang orang kalau nggak dapat anugerah lebih ngoyo daripada kamu dan saya. Kita datang ke sana, dia tuh nggak mau anak itu dimandiin atau apa dulu. Pertama lahir oek merah penuh masih lendir-lendir itu, dia mau, dia yang pegang sebagai papa. Why? Kenapa? Saya mau dia mendengar asma nama Allah itu dari mulut saya. Kenapa? Saya papanya. Why? Supaya dia jelas dia lahir di tengah-tengah keluarga dengan identitas seorang muslim, gitu kira-kira ya. Banyak kali Pak. Jadi tes ya. Ini baiklah, maka Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba terpikirkan tadi ya dokter Hans, lagi Pak. Waduh, saya distract ini mau ngomong apa tadi? Kenapa ya balik ke sana ya? Kenapa bawa-bawa masa lalu ya? Lupa aku ya. Oh ya, menekankan tadi ya tentang fatherhood itu ya. Karena seringkali perempuan-perempuan sulit untuk tunduk dan maafkan. Bapak-bapak malas memimpin, nggak mau repot, nggak mau ruwet, nggak mau bergumul. Sudah sana sama mamamu. Sudah urusan sana. Ya jadi anak itu kalau mau retreat, saya bilang, Koko ikut retreat ya. Terus papa sudah kirim uang, sudah transfer. Dia tanya, Lause itu panggilan guru ya. Did you ask mami? No. Why? Terus dia senyum. Kalau Lause tidak tanya mami, walaupun papi oke, tetap aku bisa batal pergi. Walaupun uang sudah transfer, karena dia tahu papanya itu memang pemimpin, papa itu kepala, tapi lehernya mama. Kamu dibawa kemana ya? Jadi Piper katakan, kamu kalau main-main dengan peranmu di rumah, yang laki-laki juga malas jadi kepala, bukan pemimpin loh ya. Sebetulnya Alkitab tuh nggak pernah pakai papa itu untuk memimpin. Leadership itu istilah itu nggak ada, tapi kepala. Ingat ya, leadership, apalagi leadership dunia. Kamu kalau udah merasa dia tuh pembantu di rumahmu, pimpinan, kamu nggak becus ini ngatur uang, pecat gitu kan kira-kira. Tapi kalau kepala, kamu tidak bisa memecat apapun di dalam anggota tubuhmu. Bisul dah gitu kira-kira ya. Yang bisul di sini, peningnya di sini. Kepala ya, terima itu. Balik lagi ya. Nah, maka balik Bapak Ibu, maka tuntutan persamaan hak itu menghancurkan. Dan tipe-tipe mama yang ya anak-anak itu kehilangan figur di rumah. Saya sendiri ya, kami di keluarga, adik saya sendiri yang memiliki gambaran role model yang memang kacau.
suami dan dia sendiri. Dia punya 4 orang anak laki-laki. Saya perlu nasihati dia karena saya katakan apa? Kamu tahu nggak? Kamu tuh ya kalau ada tamu sembarang orang kamu curhati tentang suamimu. That's right. Memang suamimu ada kelemahan di situ. Tapi anakmu itu laki-laki semua tipikal emosinya kecetak dari kamu. Masa sih? Ya gitu. Saya perhatikan keponakan saya laki-laki, tapi melonya itu luar biasa. Gampang nangis, terutama yang paling kecil ya. Saya pikir-pikir dia udah kehilangan figur papanya, mamanya tiap hari curhat, nangis. Mengerti maksudnya? Papamu itu ya. Jadi anak-anak itu kalau papanya pulang jadi jaga jarak dengan papanya karena kasihan mamanya kayak gitu loh Bapak Ibu. Itu sepertinya so simple ya. Tapi saya peringatkan adik saya, lihat cara dia jalan, cara dia lari, nggak harus sih waktu laki-laki jalannya mengkangkang gitu, nggak juga gitu ya. Tapi cara dia menghadapi konflik dikit-dikit langsung dia merengek. Saya langsung bilang mirip sekali kayak kamu. Dia kaget, mirip sekali kayak kamu. Terus dia bilang, masa sih? Saudara kalau nanti search di Google ya, orang yang namanya Oscar Lawalata ya, yang akhirnya menjadi transgender, seorang yang apa ya, desainer ya Bu ya. Itu mamanya tuh namanya Regi Lawalata. Dia mengatakan saya menimbun dosa di masa kecil anak sulung saya, karena waktu menghadap kekerasan fisik dari papanya, saya nggak bisa nangis sama adiknya, saya nangis sama kakaknya ya laki-laki itu. Jadi cara ngatasin orang semuanya berespon persis seperti mamanya. Jadi sangat keperempuanan. Jadi karena Pak emosinya udah kebentuk ya hal-hal seperti demikian. Maka ini yang disebutkan fenomena parenting di rumah itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, dan hati-hati ya. Saya ulangi lagi, kita itu perempuan kalau terus kepingin sama mengakibatkan di tengah-tengah rumah itu sesuatu keadaan yang tidak comfort ya, tidak ada tenang, tidak ada shalom ya. Sedikitlah lucu-lucuan ya. Ibu-ibu kan sangat mengenal kalau kita mau kelihatan cantik itu kan pakai hak ya. Ini nggak pakai, harusnya saya tadi pakai hak, sudah bawa lupa pakai ya. Saya biasa pakai hak sepatu itu 5 cm ya. Kita kalau pakai hak itu letaknya di mana Ibu Ivon? Di bawah. Di mana lagi? Di atas. Saya baru tahu ada hak ada di atas. Kamu tuh ya ini memang ini sudah masa kelaparan. 10 menit lagi. Memang ada ya sepatu lalu haknya di atas gitu ya. Oh ada ya. Saking modelnya ya. Boleh beli? Boleh, silakan. Kamu tuh jawab asal-asalan. Dengar ya, so simple. Hak itu selalu ada di belakang kata Bu Ivon, di bawah dan selalu dibela. Diinjak. Makanya kan di dalam Korintus Paulus pernah bilang begini sama jemaat Korintus, masa sih kamu tuh tidak mau menderita kerugian? Masa sih kamu tuh tidak mau menderita ketidakadilan? Siapa pernah baca ini? Karena di dalam kekristenan itu kamu didesain bukan untuk menuntut hak dalam keluarga. Siapa-siapa di dalam parenting keluarga terus nuntut hak, suami nuntut hak, istri nuntut hak. Aku sepanjang hari sudah kerja, kamu pulang tinggal lempar. Wah, suami juga masih kurang apa pengorbananku gitu ya. Pagi sampai malam aku sudah. Anakmu langsung kebingungan seperti apa karena kumpulan. Sudah jangan pukul-pukul istrimu Bapak Ibu Saudara ya. Di sini bukan waktunya menyindir, tapi semua itu akan crowded, akan kacau kalau saudara pertahankan mentalitas dan pola menuntut hak. Makanya Paulus bilang, boleh enggak sih kamu itu menderita kerugian? Sudahlah, boleh enggak? 1 Korintus 6 ayat 5. Bolehlah kamu itu menderita ketidakadilan. Karena di dalam Alkitab itu kita nggak pernah diizinkan untuk menuntut hak diriku. Kita tuh selalu selfless, kehilangan hak. Semua yang mau pakai hak itu di depan, jungkel kamu. Ngerti maksud saya? Iya, kedabruk. Siapa yang pernah jalan? Ya, ini gambaran lucu-lucuannya setelah semua hak saya harus berbahagia, saya harus ini. Kita lihat nih, oh ini gendeng ya. Kita lihatnya kesian gitu ya. Wah, harus gini, saya harus berbahagia, love myself, love yourself dan lain sebagainya. Kita akan menjadi sangat orang-orang yang mempermalukan diri sendiri dan makin menderita. Next, maka
Bapak Ibu Saudara, ini dari parenting tadi ayat yang sudah kita baca. Next, Alkitab memberikan satu hal ya, kamu mengganti persetubuhan yang tidak wajar. Bagi beberapa orang tuh kata tidak wajar itu jadi apa ya, receh ya, tabu ya. Jadi kayak orang tabu itu so simple ya, tabu lah. Misalnya gimana? Kalau pergi ke rumah sakit itu jangan ngomong-ngomong tentang kematian, diusir kamu, kira-kira itu hal yang tabu aja ya. Tapi kalau kita kan datang ke rumah sakit, ibu sudah siap menghadap Tuhan, lempar kamu sama ini. Jadi tabu jangan. Jadi hal-hal yang penting simple lah, tidak wajar itu tabu. Tapi Alkitab sebenarnya itu pakai kata tidak wajar itu bukan tabu ya, bukan seperti itu. Itu memiliki apa ya, strong point yang kuat sekali, bukan masalah tidak wajar. Kayak kita budaya timur sewajarnya makan pakai tangan. Tabu loh kalau kamu makan tangan kiri. Orang akan bilang ya itu kamu di Indonesia. Di luar di mana-mana mau tangan kiri, mau tangan kanan, mau dua tangan, nggak masalah gitu ya. Saya baru lihat loh ada orang makan itu ya pakai tangan berkuah loh begini. Wah, saya bilang udah kayak ngaduk semen aja kamu itu ya, kira-kira ya. Cewek, kendalikan dirimu lah. Kayak mana pula kau tuh lapar terus gini kuahnya jatuh balik lagi. Nah next, Bapak Ibu, maka kalau kita lihat ya, tadi itu kita akan lihat Paulus itu pernah mengatakan Tuhan itu marah loh sama orang-orang yang cabul, penyembah berhala, orang-orang banci, orang-orang yang kikir, orang-orang itu masuk di dalam bagian dosa-dosa itu. Salah satunya banci di situ. Tidak ada yang terlalu bagaimana. Tadi Pak Dr. Hans sudah katakan tentang sama lah, kita juga orang berdosa. Tetapi pada bagian yang lain Paulus nggak main-main. Bicara mengenai hal yang persetubuhan dengan yang tidak wajar. Kamu yang mengganti persetubuhan laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan, itu adalah satu gambaran bukti murka Allah itu nyata. Pasal 18 tadi dimulai dengan apa? Kamu itu merasakan murka Allah pada waktu kamu menindas kebenaran. Tahu ya, menindas. Saudara pernah nggak pegang bola plastik itu loh, terus saudara katakan, saya tidak mau lihat kamu bola plastik, saya masukkan kamu ke dalam air. Pernah gitu kan? Masuk dalam air, tidak kelihatan, terus kamu lepas. Apa yang terjadi dengan bola itu? Ya muncul lagi ya segoblok itulah kira-kira orang itu ya. Tapi itu bisa terjadi loh. Dia bilang apa? Kata menindas itu pakainya seperti itu. Kata itu kalau diterjemahkan sederhananya seperti orang yang paksa bola itu masuk ke dalam air, lalu dia bersorak-sorak. Lalu apa yang terjadi? Bola itu akan naik lagi ke atas, menindas kebenaran. Maka murka Allah itu nyata pada orang-orang yang menindas kebenaran. Kamu itu bukan nggak tahu, tapi kamu pura-pura nggak tahu. Kamu nggak mau tahu. Lalu Alkitab katakan, karena segala sesuatu yang Allah mau tentang dirinya sudah dinyatakan Allah di tengah-tengah dunia yang diciptakan, sehingga kamu tidak bisa berdalih. Ingat ya, konsep apa? Penciptaan yang tadi dibahas oleh Pak Tony panjang lebar, itu bikin kita lihat, wow, kejadian itu kaya sekali. Jadi Paulus tegur ya, dosa orang-orang LGBT itu kaitkannya dengan apa? Dengan penciptaan, nggak main-main. Kamu itu bukannya nggak tahu, kamu tuh sengaja taruh bola itu di bawah. Lalu kamu bilang nggak kelihatan, kayak demikian ya. Dan kamu tuh sengaja untuk membuang desain Allah dari penciptaan. Bukan kamu nggak tahu. Alkitab tadi katakan apa? Maka kamu pun tidak bisa berdalih. Honestly, jujurly, orang-orang yang dari LGBT itu sebetulnya ya, mereka sangat membutuhkan kasih karunia, kemurahan Tuhan. Kalau mereka bisa masuk di gereja merasakan kasih dan keadilan Allah dengan bijaksana, potentially orang-orang ini bisa bertobat dan dimenangkan Tuhan luar biasa. Ada cukup banyak. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang juga pernah kesaksian di gereja kita ya. Christopher Yuan ya, yang dia mengatakan kalau hasrat untuk berhubungan itu timbul, dia tulis di artikelnya itu ya, saya sampai cucur air mata. Aku tuh seperti dimasukkan di dapur api, dia katakan. Hasrat ingin berhubungan itu timbul, itu kejujuran seorang yang LGBT ya. Seperti aku dimasukkan ke dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi pada waktu aku dimasukkan di dapur api, saat
itulah Tuhan berjalan bersama dengan aku. Kapan Tuhan berjalan dengan aku? Pada waktu aku masuk di dalam dapur api, seperti gelora berkobar, dan dia katakan, Tuhan, kau tidak biarkan aku berjalan sendiri. Saudara lihat ya, orang-orang yang bergumul dengan demikian tuh hatinya kalau dipertobatkan Tuhan, mereka nulis itu ya, kita itu tidak harus jadi LGBT, merasakan kasih mereka sama Tuhan. Sometimes pengenalan mereka akan Tuhan itu begitu dalam, dia merasakan tidak apa-apa Tuhan. Waktu api itu mau membakar aku, justru pada waktu api itu keluar, engkau hadir di dalam dapur api itu. Waktu dapur itu tidak ada api, engkau tidak berjalan bersama dengan aku. Itu hal-hal yang saya lihat dari tulisan artikel dia ya. Next, maka Bapak Ibu Saudara, kita itu masuk di tengah zaman itu yang menindas kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salah satu ya, memang dia mantan uskup dari Anglikan ya, Desmond Tutu ya. Dia itu berjuang untuk apa? Pertama, dia sudah bisa menggolkan di gereja-gereja itu, bukan hanya di Katolik ya, tapi dia masuk untuk apa? Hamba Tuhan, gereja-gereja harus memberkati orang-orang yang lesbi or transgender or bisex whatever itu ya, yang gay, harus, karena harus menerima mereka dengan cinta kasih. Tapi kemudian dia memberikan petisi, nggak bisa gitu. Kalau mereka mengambil anak, ya ambil anak adopsi dong pasti ya, mereka nggak bisa punya anak kan dari sendiri, atau whatever lah, inseminasi pakai sperma beli dan lain sebagainya. Gereja harus membaptiskan anak-anak ini. Demikian Bapak Ibu Saudara. Dan kau tahu pada tahun 2022 pernikahan sejenis itu sudah resmi di 33 negara yang harus dijalankan di seluruh gereja. Kami dari Denpasar, ada orang Bu Mercy, tolong doakan. Dia sebutkan seorang hamba Tuhan kenalan baik kami, karena temannya yang menikah di Belanda pulang ke Indonesia, lalu mengundang hamba Tuhan ini untuk apa itu, pengucapan syukur pernikahan gay ya. Tapi hamba Tuhan tempat kami ini tidak mau datang. Apa yang dia lakukan? Dituntut apa? Tuntut pencemaran nama baik atau apa itu yang hak asasi ya? Dituntut. Kamu tahu nggak hidup kita itu berapa susah? Nanti anak-anak kita ke depan potensialnya mungkin loh diundang untuk datang ke pernikahan yang sesama jenis. Anak-anak kita kecil-kecil itu, terus mereka tanya, Bapak datang nggak? Datang nggak? Datang nggak? Enggak. Sudah amplopnya aja yang datang. Ya, hidup mereka jauh lebih sulit, tantangan mereka jauh lebih sulit. Kalau kita tidak bimbing mereka mulai dari sekarang, kita akan kehilangan satu generasi. Nah, kalau dulu saya kemarin baru khotbah ya, manusia tuh kalau Allah datang langsung minder, sembunyi di Taman Eden. Itu manusia pertama. Tapi saudara tahu tidak, dosa itu degradasinya menakutkan sekali. Sekarang itu bukan manusia yang sembunyi dari Tuhan, tapi Tuhan yang sembunyi. Tanda kutip. Ngerti maksud saya? Seorang bishop bisa teriak, hamba Tuhan seperti Ted Haggard ya, dia sendiri ternyata ditahbiskan jadi pendeta, baru diberitahu dia meniduri anak remajanya selama 15 tahun. Dari anak itu teenagers ya, umur 14-15 tahun, jadi pasangan tepat dia. Hal-hal seperti demikian menakutkan sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menemukan zaman itu yang menindas kebenaran. Kalau dulu Tuhan datang, kita yang takut, kita yang sembunyi, bukan? Bukan. Tapi kalau sekarang kita dengar Tuhan, mana ada Tuhan? Lu yang sembunyi, gua yang tampil, nggak ada takut-takutnya. Tuhan yang disuruh sembunyi, that's it. Itu dunia berdosa sekarang. Ekspresi mereka itu kalau tidak ada
anti kritik gitu ya kira-kira. Oh saya tidak suka dipuji, tapi kalau dikritik satu kali nggak bisa tidur dia berhari-hari karena kritikan itu. Nah maka Bapak Ibu Saudara, pola yang mereka pakai adalah apa? Entertainment. Ya, selain komunitas entertainment, mereka tuh bukan seperti Anda dari saya ini loh ya, dengarkan luar biasa loh dari jam 9 sampai setengah 1 duduk, nggak berani pulang, tunggu makan siang ya. Duduk gitu ya, sungkan sama Pak Tony sudah dari Jakarta atau di sana ada pendetanya yang jaga, kenapa pulang? Oh boten pulang iki ya, duduk lagi gitu ya kira-kira ya. Nah saudara-saudara, nah komunitas mereka itu komunitas yang juga memakai infotainment hiburan. Jadi bukan duduk dengerin one way monolog seperti ini, enggak. Saudara, Anda lihat tadi ya, Hans paparkan apa? Music, ya. Saudara, mereka tuh, saudara pernah dengar nggak lagunya Justin Bieber, Eminem, Selena Gomez? Aduh, tahunnya sekitar Davis itu lupa ya, susah. Lagi ya, itu love yourself, sekalipun seluruh isi dunia tidak mau terima kamu, nggak masalah, asal kamu bisa mengasihi dirimu sendiri, that's it, love yourself. Saya kasih tahu ya, kita tuh nggak perlu dididik untuk love ourselves, itu sudah bawaan orok manusia berdosa. Ya, kita tuh jangan disuruh-suruh mengasihi diri sendiri, kasihi Tuhan itu yang paling utama, kasihi sesama baru dirimu sendiri. Tapi dunia tuh ajarkan demikian, dan kemasannya itu menarik. Musik itu yang kamu dan saya nggak punya. Kita nih ya ngomong begini tuh ya, kamu ngangguk seneng berapa persen? 3 jam. Ngangguk itu masalahnya apa? Cepat selesai bu. Ini karena berapa kaki-kaki laki-laki ini sudah mulai getar-getar ini ya di depan ya. Ibu nggak lihat apa saya sudah main piano ini di depan. Selesai lah gitu ya. Tenang. Ya sudah mulai gelisah. Jadi apa? Sometimes itu membosankan, meletihkan. One way monolog, do this or do that, ya lakukan. Tapi dunia itu saudara, kemasnya itu ya. Saya kalau lihat suami saya pernah tanya, ini band apa? Ini ya bisa, ini BTS. Oh, laki atau perempuan? Ya laki lah. Loh, kok cantik-cantik ya? Lebih cantik dari perempuan. Maksudnya dari aku, jangan baper. Jadi yang laki, perempuan laki, dan mereka very eyeliner, manicure, pedicure, ya dan lain sebagainya semua ditampilkan lewat apa? Lagu. Saudara lihat ya, orang dunia itu tampilkan gitu ya, kayak lagu ya I want to break free. Keluar itu berapa persen dengarkan seminar tuh I want to break free. Pokoknya tadi nyetel lagu itu. Yang itu tadi ya, itu mungkin tadi maunya apa? Kenapa? That's it. Hiburan itu punya kekuatan. Anak-anak itu nonton Blackpink nyanyi just 3 minutes, 3 menit nyanyi, selesai nyanyi. Dia kepingin punya pita seperti itu, rambut seperti itu, baju seperti itu. Lah coba kamu lihat hamba-hamba Tuhan di gerejamu, ngomong 1 jam batikan. Gak ada orang kepingin, aku nanti batikan seperti Bu Mercy. Capek banget. Tapi dunia itu nabi-nabi zaman ini ya, menawarkan seluruh propaganda. Itu gak seperti kita model ini. Bermain, community, movie, music, semua sampah-sampah itu, lagu-lagu. Bayangkan Bapak
nulis memang lesbian ya, tapi dia nyampaikan lewat story. Ini loh, dia cerita, I have two mummies, dan kedua-duanya saling menyayangi. Kalau yang satu menangis, yang satu menghapus air mata. Kalau yang satu keletihan, yang satu mencium. Yang satu, jadi waktu baca itu dari kecil disampaikan dalam bentuk cerita, gambar, dan lain sebagainya. Semua propaganda itu masuk di dalam otak mereka. Nah, beberapa guru orang tua bertobat ya, kalau kamu didik anakmu itu, mami kenapa? Pokoknya mami bilang begini. Waduh, kalau sudah pokoknya itu sudah harta terakhir yang dikeluarkan kan. Pokok ya, kalau tanya lagi kan berantem ya. Ya sudah pokoknya begini. Kenapa nggak bisa jawab? Tapi kamu kan menemukan next ya. Kalau tadi musik saya berikan ini, sudah tahu ya, search ya. Saya nonton film ini ya. Sudah tahu ini film apa? Cinderella, next ya. Kau tahu ya? Itu. Ulang lagi. Itu yang sebelah sana tuh yang hitam itu pakai high heels itu. Yang hitam tuh cowok. Kalau zaman dulu kan kita taunya peri itu cewek ya. Tapi sekarang enggak ya. Saudara kan lihat anak saya tuh lihat dia ketawa-ketawa. Dia anak sekolah minggu saya bilang sama mamanya, loh gimana sih waktu retreat disetelin itu? Ya nggak apa-apa. Waduh, sampai saya pening rasanya. Tapi masuk dan itu nempel di kepala dia bahwa peri itu it doesn't matter ya. Nggak perlu harus perempuan, bisa laki-laki, dan langsung niru. Anak-anak itu kan dengan copycat ya, niru ya. Langsung dia bisa niru loh. Langsung mamanya makan malam tuh kayak sambar petir loh. Kita kaget, anakku apa? Gara-gara nonton tadi. That's it. Itu the power of movie. Kenapa saudara kalau lihat film horor atau bisa tidur berhari-hari, itu the power of movie. Ya kita doakan ya generasi yang di depan ini menawarkan satu kebenaran itu tetap biblical, tapi ada unsur-unsur yang demikian untuk menjangkau generasi alpha di depan kita. Next ya, itu gambarannya. Menindas kebenaran. Lalu saudara perhatikan ya, itu Allah serang. Next ya, saya langsung cepetin aja. Di situ diulangi kata-kata menggantikan. Repetition itu hati-hati. Di dalam 2 ayat, repetition itu hampir 5 kali. 2 ayat aja, menggantikan. Pencipta digantikan dengan makhluk ciptaan. Kemuliaan Allah digantikan dengan kemuliaan manusia fana. Tadi yang kita bacakan ya, kebenaran Allah digantikan dengan dusta. Omong kosong ya, langsung kalimat itu kan bentuknya apa ya? Berparalel ya, begini, langsung persetubuhan alamiah digantikan dengan persetubuhan yang tidak alamiah. Jadi saudara akan melihat di bagian itu, Paulus itu serius sekali. Jangan kamu kira ini just matter of sex ya. Orang yang tidak mau persembahkan seksnya di hadapan Tuhan, orang itu jelas-jelas dia mau mengatakan gak ada Tuhan. Walaupun ada Tuhan, lu mau apa? Sebetulnya sesederhananya itu. Maka Kristus harus datang ke tengah-tengah dunia. Maka Kristus yang harus menyerahkan nyawa untuk kita. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini next, saudara akan melihat ya, Alkitab itu berikan pengertian, hati-hati. Pada waktu hidupmu itu terbiasa menolak Allah, maka doakan anak kita, Bapak Ibu Saudara. Mereka melakukan segala sesuatu itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, tahu ada Tuhan. Tadi itu Dr. Hans tampilkan Luther ya, bahwa nyanyi ya. Saya kasih tahu sedikit ya, kemarin saya ngajar mahasiswa di STT tentang Luther. Beliau tadi katakan Luther itu terkenal keras pakai palu, paku. Saudara tahu, Luther itu very romantis. Luther itu sangat sayang pada 6 anak-anaknya. Luther itu lucu sekali. Luther itu yang paling bungsu dari 6 anak itu namanya Hans. Luther pulang dari pembuangan, habis selesai dia cari Hans lagi tidur. Tiap malam ya, sejarah catat dia selalu bisikkan ke telinga 6 orang anaknya, mulai dari yang bungsu. Anakku Hans Luther, papamu ini tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu selain Tuhan yang papamu sembah dan doa dari seorang papa. Tidurlah anakku Hans Luther, jangan pernah lupakan Tuhan. Pindah lagi ke atas satu, Sehingga menarik ya, waktu anak-anak itu membuat cerita tentang papanya, setiap malam Papa Luther akan berdoa seperti ini. Rupanya anak-anak itu ya iman timbul dari pendengarannya.
Hans Luther anakku, papamu tidak bisa memberikan apa-apa padamu, tetapi papamu akan memberikan tentang Tuhan dan kehadiran doa seorang Bapa. Tidurlah anakku Hans Luther, jangan pernah lupakan Tuhan. Itu sebenarnya kita pikir kayak satu apa ya, jampi-jampi ya, tapi jangan main-main. Anak itu sungguh-sungguh melihat keseriusanmu, kehadiranmu, kamu mau berelasi dengan mereka tergesa-gesa atau tidak, ya kira-kira demikian. Maka Tuhan memberkati kita. Mulai dari mana? Doakan. Kita perempuan kendalikan dengan rendah hati, teachable spirit. Kita doakan supaya ada lebih banyak papa-papa. Di dalam gereja juga seperti demikian. Coba saya nggak ngerti ya kalau di gereja kalian ya. Kalau kami di Reform masih banyak laki-laki ya. Ya, tapi hampir di banyak gereja lebih banyak perempuan gagah perkasa ya. Sebetulnya desain yang paling indah. Hei bapak-bapak, bawalah anakmu ini. Jangan tunggu nanti dia lihat video porno, dengarkan lagu-lagu, dengarkan semua. Siapa yang tidak pernah menabur dari sekarang, yang mana mungkin kamu bisa memulai. Kiranya Tuhan memberkati kita ya Bapak Ibu Saudara. Sangat singkat, sangat sederhana pergumulan dari saya sebagai seorang ibu. Ya saya tidak akan lanjutkan ini. Ya Tuhan memberkati kita. Mungkin ada pertanyaan. Saya langsung tutup ya. Kita tutup dalam doa, baru saya serahkan kepada moderator. Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Sekali lagi kami berseru Tuhan di tengah-tengah propaganda zaman yang bengkok ini Tuhan, yang terus memburu hati anak-anak kami. Bahkan kami orang tua dan gereja pun seringkali gagal menjadi kesaksian di tengah-tengah mereka, sehingga hati mereka mudah dicuri oleh di tengah dunia ini. Kami gagal untuk menolong mereka mengenal identitas diri mereka dengan benar sebagai milik